nama saya Ahmad Randika Wijaya dari Angkatan 20, kelompok 2. Siang Mas, di sini saya ingin mewawancarai tentang keselamatan bangsa di lingkungan lapas, Pak. Ya, siap Mas. Bagaimana upaya menjaga keselamatan bangsa di lingkungan lapas, Pak? Kalau pada dasarnya di lapas Mamasa itu para pegawai melakukan berbagai upaya kepada warga binaan. Contohnya kita menyadarkan warga binaan tentang kesadaran hukum. Kita juga selalu mengupayakan untuk para warga binaan memiliki sikap nasionalisme, dan warga binaan juga kita bekali keterampilan agar setelah bebas nanti mereka mampu mandiri di luar nantinya, menjadi bermanfaat bagi keluarga, masyarakat sekitarnya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia ini, Mas. Apa peran petugas lapas dalam hal ini, Pak? Oke, kalau misalnya selama kami bertugas sebagai pegawai lapas, pada intinya petugas di lapas kelas 3 Mamasa itu berperan untuk menjaga keamanan, memberikan pembinaan, serta memastikan program pembinaan lapas kelas 3 Mamasa dapat berjalan baik bagi warga binaan pemasyarakatan. Karena kalau misalnya program pembinaan kita tidak berjalan dengan baik, tujuan pemasyarakatan yang ada di lapas ini pasti tidak akan terpenuhi. Mengapa pembinaan di lapas penting bagi keselamatan bangsa, Pak? Karena pada dasarnya warga binaan yang masuk dan menjadi terpidana dan menjadi narapidana menjadi warga binaan. Warga binaan itu kami harapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau keluar. Dengan bekal-bekal pembinaan, keterampilan, kemandirian, kami harap para warga binaan akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, Pak. Jadi sehingga di luar kita dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan tersebut. Pada dasarnya kita ingin membuat warga binaan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan mereka masuk di lapas ini, Pak. Apa harapan kedepannya, Pak? Harapan saya di lapas ini, saya harap agar pembinaan yang ada di lapas kelas 3 Mamasa dapat lebih optimal, efektif, sehingga para warga binaan pemasyarakatan dapat mencapai tujuan pemasyarakatan. Maksudnya kami dapat merubah mereka yang tidak atau yang buruk di luar sana, ketika masuk ke sini, setelah bebas nanti menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah tujuan pemasyarakatan. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saat ini saya bersama Kepala Subseksi Mimpimas yang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, saya ingin bertanya tentang tema keselamatan bangsa. Pertanyaan saya yaitu, menurut Ibu sejauh mana keberhasilan proses pembinaan anak binaan di LPK Gorontalo berpengaruh terhadap penurunan angka kriminalitas nasional dan keselamatan masyarakat luas? Baik. Terkait keberhasilan proses pembinaan di LPK kelas 2 Gorontalo memiliki dampak yang cukup signifikan, meski sifatnya lebih merupakan kontribusi sektoral dalam gambaran besar keamanan nasional. Adapun beberapa hal yang sebenarnya poin pertama terkait memutus rantai kriminalitas sejak dini, di mana keberhasilan LPKA kelas 2 Gorontalo berperan cukup krusial dalam memutus siklus hidup kriminal. Nah, anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang ada di LPK kelas 2 Gorontalo berada di persimpangan jalan. Jika pembinaan berhasil, maka mereka kembali sebagai warga yang produktif. Nah, dan jika gagal, maka mereka berisiko bertransformasi menjadi pelaku kriminal dewasa yang lebih baik. Nah, dampak nasional yaitu adanya penurunan jumlah residivis anak khususnya secara akumulatif, menurunkan beban sistem peradilan pidana nasional. Nah, keselamatan masyarakat tentunya di mana masyarakat merasa terlindungi dari potensi kejahatan yang berulang yang dilakukan oleh individu yang sama. Kemudian untuk poin kedua, yaitu transformasi peran dan dari beban menjadi aset. Nah, LPK kelas 2 Gorontalo berfokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian atau keterampilan kerja, di mana ketika anak binaan keluar dengan keahlian praktis, maka mereka memiliki alternatif ekonomi yang legal. Stabilitas sosial tentunya berdampak pada kemandirian ekonomi mantan anak binaan atau residivis, nah mengurangi faktor pendorong kriminalitas berbasis ekonomi seperti pencurian atau perampokan di wilayah setempat. Yang
berkontribusi pada statistik keamanan nasional. Nah, kemudian untuk poin yang berikut, poin ketiga, berupa implementasi keadilan restoratif, di mana proses pembinaan yang ada di LPK kelas 2 Gorontalo yang menekankan pada rehabilitasi bukan sekedar penghukuman atau restributif, membantu memulihkan hubungan antara anak dan masyarakat. Harmonisasi sosial, ya, seperti masyarakat yang merasa aman karena melihat adanya perubahan perilaku nyata dari anak binaan akan cenderung lebih terbuka menerima mereka kembali, yang secara otomatis menurunkan sanksi sosial dan potensi konflik baru. Faktor penentu keberhasilan di mana efektivitas peran pengaruh ini sangat bergantung pada beberapa variabel penting di lapangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban sangat memuaskan sesuai dengan tema kita, yaitu tentang keselamatan bangsa yang berhubungan dengan pekerjaan saya, yaitu di penjaga tahanan. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Budibio. Saya selaku peserta Laskar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Oke, baiklah, saya sudah dengan salah satu pejabat yang ada di lapas kelas 2B Powato. Jadi, apa peran pegawai lapas dalam menjaga keselamatan bangsa? Oke, terima kasih. Kita sebagai pegawai lapas berperan sebagai penjaga keamanan, pembina, dan pengawas. Kami juga memastikan warga binaan menjalani pembinaan dengan baik serta mencegah gangguan keamanan yang bisa berdampak pada masyarakat luas. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan dalam menjaga keselamatan bangsa di lingkungan lapas? Tantangan utama meliputi ada beberapa faktor. Satu, meliputi over kapasitas. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, serta potensi gangguan keamanan dari dalam maupun dari luar. Namun, ada beberapa hal tersebut kita atasi dengan kerjasama tim dan peningkatan kewaspadaan. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana peran nilai bela negara dalam tugas pegawai lapas? Baik, nilai bela negara yang tercermin dalam disiplin, khususnya pegawai lapas, masalah tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi. Dalam menjalankan tugas, kami berkomitmen juga menjaga keamanan dan mendukung keutuhan NKRI melalui tugas kami sehari-hari. Izin Bapak, pertanyaan terakhir, apa sih harapan ke depan untuk meningkatkan keselamatan bangsa melalui pemasyarakatan? Oke, terima kasih lagi. Pertanyaan juga cukup bagus. Harapannya adalah peningkatan di fasilitas, peningkatan SDM, serta program pembinaan yang lebih efektif lagi agar lapas semakin optimal dalam mendukung keselamatan bangsa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yupta Leksi, peserta Latsar tahun 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 20 kelompok 2. Di sini saya bersama dengan salah satu stakeholder yang ada di Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 3 Mamuju di tempat saya bekerja saat ini. Saya akan bertanya pertanyaan mengenai keselamatan bangsa. Baik dok, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana peran dokter di lapas dalam mencegah penyebaran penyakit menular agar tidak berdampak kepada masyarakat luas? Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Peran dokter di lembaga pemasyarakatan itu dia sangat penting, mengingat apalagi pada kasus penyakit menular. Ini dia sangat membutuhkan peran dokter. Contohnya yang seperti penyakit TB, HIV, kemudian dan masih banyak lagi. Jadi seorang dokter itu harus melakukan untuk memutus rantai penularan, maka kita lakukan upaya untuk pencegahan secara preventif, promotif. Dengan cara apa? Kita lakukan penyuluhan kepada warga binaan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan tentang penyakit menular, khususnya seperti TB atau HIV.
apa-apa saja yang kita berikan adalah penyuluhan itu. Apa-apa media apa yang kita suguhkan kepada warga binaan, yaitu seperti media yang kita tampilkan, yaitu media penyuluhannya seperti poster atau video edukasi tentang pencegahan penyakit menular. Kemudian pada penyuluhan ini kita tekankan kepada warga binaan bahwa orang yang menderita penyakit menular itu tidak boleh dikucilkan, tapi kita harus kita rangkul, kita berikan motivasi dan tidak boleh dijauhi, karena mereka butuh juga sosialisasi, butuh juga teman, karena pengobatan pada penyakit menular ini, khususnya TB, dia pengobatannya sangat lama, maka waktu 6 bulan itu pun kalau misalnya syukur-syukur kalau misalnya pengobatannya berhasil. Mungkin penjelasan dari saya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Yuta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zakiel Fomborka, saya dari Angkatan 20, kelompok 2. Pada saat ini saya bersama salah satu stakeholder yang ada di Lapas Perempuan kelas 3 Wonogiri, yaitu salah satu warga binaan. Mungkin boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muka, saya salah satu warga binaan di Lapas Perempuan kelas 3 Wonogiri. Oke, mungkin boleh langsung ke inti pertanyaannya saja. Baik, menurut Anda sebagai warga binaan di sini, bagaimana menurut Anda perubahan di dalam diri Anda mampu membantu dalam menjaga keselamatan bangsa setelah nantinya Anda bebas kembali ke masyarakat? Nah, perubahan diri saya selama mengikuti pembinaan di lapas ini adalah saya sudah mulai belajar nih, bahwa ternyata apa yang dulu saya lakukan itu adalah salah. Nah, dan saat ini saya sudah mulai lebih menghargai hukum, mengendalikan emosi, dan lebih berpola pikir lebih positif lagi. Nah, di saat ini juga saya sudah memiliki banyak keterampilan nih, yang bisa saya jadikan modal untuk mencari pekerjaan yang halal di saat di luar nanti. Nah, dengan adanya perubahan itu, saya lebih berkomitmen nih di dalam diri saya bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sehingga dengan adanya perubahan itu, saya akan lebih berkontribusi positif lagi di dalam masyarakat. Dan itu sama saja dengan cara saya untuk menyelamatkan bangsa ini sih, Bu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sekian mungkin hanya seperti itu dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.